bersyukur, selalu bekerja, dan jangan lupa berdoa. Olahraga penting sekali. Olahraga kan dua olahraga yang membangun otot, besar otot, beban, dan kaki atau kardio. Tapi yang paling penting adalah tidur yang cukup penting salah satunya. Tidur yang cukup. Menurut saya kan Tuhan sudah memberikan kita lahir fisik seperti ini, layak dan patut dijaga. Jadi menurut saya itu merupakan kewajiban diri sendiri untuk menjaga badan atau fisik yang diberikan oleh Tuhan. Apalagi kita di industri performa, industri yang memang orang mengharapkan kita tampil menarik dan saya nggak pernah lebih dari 1,5 jam. Kalau angkat beban seminggu 3 kali, kalau lari seminggu 1 sampai 2 kali. Pokoknya seminggu itu 4 kali ya. Ini mungkin 3 hari latihan beban, 1 kali lari. Saya nggak memaksakan, jadi saya nggak terlalu obses yang berlebihan. Saya ngikutin badan saya, kalau badan saya lebih capek, saya kurang tidur, saya break. Ya harusnya kita kan harus menjadi brand atau signature membuat dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghambat atau menghalangi talenta-talenta yang biarin aja mereka masuk. Tapi biar seleksi alam atau seleksi industri yang menentukan apakah mereka bisa survive di atas 30 tahun apa enggak. Kalau saya kan udah 92, sekarang berapa? 2020, 32 tahun. Ya saya bersyukur kepada Tuhan di usia karir saya 32 tahun ini saya masih produktif, bahkan setelah pandemi itu malah lebih aktif gitu. Tapi kan seperti yang saya katakan bahwa dengan saya 32 tahun itulah saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya dapatkan untuk badan saya, fisik saya. Jadi ya kalau anak-anak baru sekarang mereka banyak sekali, ya mereka juga harus belajar mempertahankan. Sekarang justru saya agak lebih fleksibel. Saya akan lebih fleksibel bahwa menurut saya peran apapun, mau itu iklan, mau itu endorsement, mau itu film, bagi saya selama saya dipercaya untuk melakoni atau menjadi peran di iklan apa aja. Dulu kan saya iklan idealis, harus ini apa sih, kalau sekarang saya pikir orang pingin saya gara-gara ada sesuatu yang mereka lihat. Oke, kenapa enggak, selama itu istilahnya dalam agama ataupun halal dan baik, saya kerjakan. Ya, jadi pertanyaannya bagus. Saya itu olahraga dari umur 16 tahun, Mas. Saya menjaga badan, menjaga stamina fisik itu sampai sekarang. Setelah saya berpikir, aduh saya udah jaga badan dari umur berapa ya? Udah 30 tahun lebih ya, udah 35 tahun lebih. Dan masak sih, dan saya riset aktor-aktor Hollywood kayak Bradley Cooper, Brad Pitt, ada beberapa aktor yang melakukan mini facelift. Dan akhirnya pada saat ada tawaran tersebut, dan saya pikir ya saya konsultasi dan saya lihat cukup baik, ya saya coba. Tumbuh totalnya itu bisa dikatakan sebulan. Sebulan itu saya baru bisa angkat beban. Kalau untuk lari 2 minggu sampai 3 minggu. Tapi seminggu pertama itu pembengkakan. Jadi kalau misalnya habis tindakan itu memang bengkak sini. Kalau saya lebih banyak di sini. Kalau saya mini, saya cuma ditarik sini. Gitu. Ya kan biasanya kalau cowok sefit apapun waktu mereka gini, saya oke dengan tua karena memang kita dikasih Tuhan untuk menua, ya. Tapi ya saya pikir kalau misalnya kita bisa menjaganya, kenapa enggak? Sama aja kayak badan. Ada teman-teman saya mungkin, atau ada diri saya mungkin 35 tahun udah masih besar. Ada yang masih 50 masih fit. Itu kan tergantung tanggung jawab kita. Karena seperti saya pikir saya masih diminati di dunia hiburan, endorsementnya masih banyak, tawarannya masih banyak, ya kenapa nggak saya jaga gitu.
endorse beberapa bulan yang lalu, bulan lalu, 3 bulan lah di Dalam Korea. negeri Korea dulu. Dia pertama kita mendapat tawaran mas dari rumah sakit yang cukup baik di sana. Mendapat tawaran dari sana dan kita riset juga hasilnya cukup baik dan mereka memberikan fasilitas yang cukup baik. Salah satunya sebagai reward artinya pada saat saya lihat bahwa gue badan masih ya oke lah lumayan buat umur segini. Tapi saya lihat memang oh iya kalau penurunan itu terjadi dan penurunan itu nggak bisa diapa-apain biarpun badan saya lean atau six pack pun ini akan tetap tidak bisa karena kan kita nggak bisa olahraga di sini. Ya jalan satu-satunya menurut saya ya di mini fast. Kalau istri saya full fast. Kedua janjian. Jadi dia dulu masuk 2 hari, saya jagain dia, baru hari ketiganya saya. Ya anak-anak melihat bahwa anak-anak cuma berpesan jangan berubah ya tampangnya. Ada kekhawatiran saya karena saya bilang bahwa saya nggak mau merubah loh. Saya nggak mau merubah apa-apa. Saya happy dengan dikasih Tuhan ke saya. Tapi kalau misalnya memperbaiki, misalnya bahwa cowok itu makin berumur ada kayak apa namanya cabi, istilahnya apa tuh smiling line-nya dan segala macam ya. Makanya saya dengan istri ya sampai sekarang face-nya nggak berubah, cuman mungkin dibikin cantik. Cukup untuk pertama dan yang terakhir karena menurut saya cukup sesuai kebutuhan sama istri saya juga cukup sesuai kebutuhan. Kita riset, jujur kita riset, kita bertemu dan kebetulan dokter yang menghandle kita sangat realistik. Saya mengatakan bahwa saya dengan istri itu nggak butuh banyak sebenarnya. Apa sih yang kalian ingin? Kalau istri saya sangat sederhana. Dia ambil foto dia waktu berusia 25 tahun, dia bilang, saya mau mirip-mirip kayak waktu saya muda dong, tanpa merubah apapun. Makanya Ina nggak berubah. Kalau saya bilang cowok kan kalau getting older kan biasanya ada cabi nih mas, pasti cabi, chin dan segala macam. Ya udah, saya pikir itunya bisa kalau bisa ya sudah. Tapi tidak berubah apapun. Khawatir untuk berubah ya, ada rasa khawatir, tapi kekhawatiran itu menjadi hilang pada saat kita berpikir logikanya gini. Sebuah rumah sakit yang besar di Korea dengan reputasi yang baik mengundang saya dengan istri untuk melakukan suatu tindakan. Pasti mereka memperhitungkan hal yang terbaik. Karena apa yang ada dalam diri kami sekarang termasuk teman-teman nih ingin tahu kan reflectingnya ke sana. Kalau misalnya muka saya misalnya berubah, kalian pasti akan bilang mas kok berubah sih kan jadi di sana juga di tempat kita di sana tuh juga uh, dokternya juga sangat realistik bahwa ya udah kamu segini gitu. Jadi bukan dipaksa. Bulan tuh boleh beraktivitas angkat beban. Sebenarnya penyembuhan totalnya itu 6 bulan. Sekarang masih proses penyembuhan. Penyembuhan dalam arti kata jahitan betul-betul kata itu 6 bulan itu mungkin jahitan itu tidak ada rasa apa-apa lagi. Kita di sana 14 hari. 14 hari seminggu buka jahitan habis itu recovery. Mudah-mudahan dapat sobat. Saya hanya ingin kembali 28 tahun bukan waktu yang mudah. Saya kembali ingin mengingatkan bahwa sebenarnya postingan itu tuh hanya untuk mengempower karena saya cukup prihatin belakangan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya pasangan muda itu cepat sekali mengambil keputusan. Jadi bahwa prosesnya rumah tangga itu memang tidak ada. Mungkin hal yang paling sulit di dunia ini adalah rumah tangga. Kalau kerja kan nggak punya duit tinggal kerja nih, ya dong. Tapi kalau rumah tangga kan kerja. Karena saya lihat banyak sekali pasangan-pasangan yang tidak sabar dalam memutuskan apapun. Ya bagi saya sudah 28 tahun bukan waktu yang pendek. Ya saya harus mencoba merefresh. Oh enggak. Mereka juga saya rasa
Belum mau, belum mau. Mereka masih ingin bekerja, berkarir, masih ingin independen, masih butuh waktu. Saya bilang jangan buru-buru, karena pernikahan itu gampang, tapi menjaga pernikahan itu tidak gampang. Saya memberikan kebebasan kepada mereka, dan saya hanya berpesan bahwa pernikahan itu nggak gampang, jadi pilihlah pasangan yang membuat kalian menjadi manusia yang lebih baik. Tiga B, Mas. Bersyukur, selalu bekerja, dan jangan lupa berdoa.